Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh Kak, lemes-lemes banget tadi balikin di rumah. Di rumah pasti belum pada semangat nih Kak. Kita sapa lagi yuk Kak. Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah gitu baru Udah pada semangat nih Ya Kak. betul. Nah Kak Tina, kita hari ini mau ngapain ya? Hari ini hari yang sangat spesial untuk kita Kak. Hari apa tuh Kak? Kenapa spesial? Karena Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Oh, 3 hari setelah kematian ya Kak ya? Betul dong, tapi nama lainnya itu hari apa Kak? Hari Paskah. Betul banget. Hari ini ya Kak, tahun ini Paskah ini kita online dulu Kak. Iya, kita online dulu nggak apa-apa ya. Biasanya adik-adik kalau Paskah offline pasti semuanya sibuk cari telur nih Kak. Ya, menghias telur. Betul, Iya, cari-cari Kak. telur. Tapi untuk tahun ini kita ibadahnya online dulu. Tapi kita nggak boleh sedih ya Kak. Betul. Kita harus tetap merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, Kak Tina, kita mau mulai ibadah hari ini, tapi kita saat teduh dulu ya. Oke, Kak. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau saat teduh. Amin. Oke Kak, kita udah saat teduh, sekarang kita mau bernyanyi. Judulnya apa Kak? Judulnya Oh Sukacitaku. Pam 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 pam. Nah, Oke. tapi adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, ya Kak Berdiri ya. dong, ikutin Biar gerakan tambah Kakak ya. semangat. Semangat. Musik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya Kak. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Stop. Pam 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 pam. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan.
Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2. Nah, Kak Tina, kita saatnya untuk mendengarkan khotbah yang dibawakan Inang Pendeta nih, Kak. Tapi sebelum itu, Kak, kita punya sesuatu yang spesial. Wah, apa tuh, Kak Tina? Adik-adik inget Kak, Jumat lalu ada drama persembahan dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Iya, betul. Drama tentang kematian Tuhan Yesus ya, Kak ya. Nah, Sekarang ada lanjutannya lagi ya? ada dong. Langsung aja yuk daripada penasaran. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, anak-anak pun merasa sedih dan menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun bangkit, dan kemudian Tuhan datang menunjukkan dirinya. Akhirnya, anak-anak Tuhan Yesus pun melakukan firman Tuhan dan kembali berjalan bersama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih setia dan kebaikan Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari ini kami boleh mengingat kebangkitan Yesus sebagai buah dari iman, di mana Engkau menjadi Allah yang hidup, yang menyatakan kasih-Mu bagi kami anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini hari apa? Ayo. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu ini adalah hari di mana kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Atau yang sering kali disebut dengan Paskah. Iya, jadi setelah di hari Jumat Agung kita mengingat kematian Tuhan Yesus, hari ini kita mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di Jumat Agung kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kemudian ia dikuburkan. Maka hari ini cerita kita adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus dikubur. Tuhan Yesus dikuburkan, dan di kubur Yesus itu dibuat satu batu yang sangat besar untuk menutupi kubur Yesus. Batu itu dibuat supaya apa, adik-adik? Supaya Tuhan Yesus tidak diambil oleh siapapun, ya, mayatnya yang sudah mati itu supaya tetap tersimpan di sana. Karena ketika itu ada berita bahwa akan ada orang yang mengambil mayat Yesus. Maka ditaruhlah batu yang sangat besar untuk menutupi kubur Yesus itu. Bahkan disuruhlah para prajurit. Coba perhatikan gambarnya adik-adik. Ada prajurit-prajurit, tentara-tentara yang disuruh untuk
mengawal kubur Yesus itu. Pada suatu pagi di hari Minggu, ya 3 hari setelah Yesus mati. Di minggu pagi sekali atau sering kali dikatakan di minggu subuh. Pergilah Maria, ibu Yesus, ke kubur itu. Ternyata dilihatnya adik-adik, kubur itu sudah kosong. Batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus yang mati dan dikubur itu juga sudah tidak ada. Lalu Maria, ibu Yesus, menangis sangat sedih. Ia menangis karena ia melihat tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di sana dan kubur itu pun sudah kosong. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Yesus sudah bangkit dari kematian. Di sana ada malaikat yang mengatakan kepada Maria, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Lalu Maria berkata, "Tubuh Yesus Tuhan telah diambil orang." Sambil menangis ia bertanya-tanya, siapa yang sudah mengambil mayat Yesus? Rupanya malaikat itu berkata, "Jangan menangis ibu. Tubuh Yesus bukan diambil orang. Mayat Yesus itu bukan hilang. Tetapi seperti yang difirmankannya dahulu bahwa di hari ketiga kematiannya dia akan bangkit dan hidup kembali." Nah, itulah yang terjadi adik-adik di hari Paskah, di mana Yesus bangkit dan ia menyapa Maria. Bukan hanya Maria, tetapi ia juga datang kepada Thomas. Adik-adik masih ingat Thomas? Ya, Thomas ketika ia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, lalu ia katakan, "Aku harus melihat tanda paku, lubang di tangannya." Lalu Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas sebagai bukti bahwa ia benar-benar bangkit dari kematiannya. Bukan hanya kepada Thomas, Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya kepada Simon Petrus. Tuhan juga menunjukkan dirinya bukan hanya kepada Simon Petrus, tetapi juga kepada banyak orang. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa apa yang difirmankannya dahulu tentang kebangkitannya itu adalah benar-benar terjadi. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana Yesus mengalahkan kematian. Hari di mana Yesus menggenapi firman-Nya bahwa bukan kematian akhir dari hidup Yesus, tetapi ia akan hidup, bangkit, dan kelak akan naik ke sorga. Nah, adik-adik, peringatan Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dia adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan semua manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Ya, Tuhan Yesus sudah memenangkan pertandingan iman bahwa ia mati dan bangkit dan menyatakan kebesaran Allah sebagai lambang keampunan dosa. Supaya apa adik-adik? Supaya kita di dalam kematian dan kebangkitannya kita memiliki pengharapan yang baru. Kita memiliki sukacita bahwa dosa, kematian, dan maut bukan lagi hal yang kita takuti sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu.
Maka hari ini kita harus berani. Ya, berani mengatakan yang benar. Berani berbuat baik, tidak ada lagi rasa takut untuk melawan si jahat. Jadi kalau ada iblis, ya, lalu ada firman Tuhan seperti drama yang sudah ditunjukkan oleh kakak abang sekolah minggu, ya, anak sekolah minggu ini seringkali digoda oleh si jahat. Ya, jadi tadi sudah digambarkan, ya, ada gambaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kebaikan, tetapi ada gambaran si jahat, ya, seperti gambaran iblis yang selalu menggoda kita. Jangan mau belajar, katanya kan. Tapi firman Tuhan atau Tuhan Yesus tadi dalam drama itu, kamu harus jadi anak yang baik, harus mau belajar. Atau ketika melihat di depan ada uang, ya, iblisnya bilang, ayo ambil aja uangnya, nggak apa-apa. Mama papa nggak tahu. Tuhan Yesus bilang, jangan engkau mencuri. Ayo, suara siapa yang mau didengarkan adik-adik? Apakah kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Atau kita mau ikut kata si jahat? Atau kata si iblis yang menggoda kita itu? Nah, adik-adik, pasca kebangkitan Tuhan Yesus harus menjadi semangat baru bagi kita untuk mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya berani melakukan kebaikan sebab Yesus sudah bangkit. Nah, mari kita sama-sama katakan, haleluya, Yesus bangkit. Semua anak-anak sekolah minggu katakan di rumah. 1, 2 ya. Haleluya, Yesus bangkit. Maka marilah kita juga bangkit. Ya, bangkit dari kemalasan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari segala yang tidak baik, ya, dan berani melakukan kebaikan seturut dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu buat kami hari ini. Terima kasih kami juga boleh bersyukur atas pengorbanan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit dan itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Ajarlah kami juga supaya kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. Biarlah di dalam kebangkitan-Mu kami juga bangkit menjadi anak-anak yang baik, bangkit menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga anak-anak yang takut kepada Tuhan. Dan juga menjadi anak-anak yang menjauhkan diri kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan, mampukan, supaya kami mampu melawan segala godaan yang jahat, segala godaan si iblis, dan kami berani untuk melakukan kebaikan dan melakukan firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, terpujilah Engkau kekal dan sampai selamanya. Amin. Oke, sekarang kita lanjut bernyanyi lagi nih Kak Tina. Dari Kidung Jemaat nomor 370. Musik. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Kak Tina, kita sudah memasuki acara hiburan nih, Kak. Waduh, acara yang paling ditunggu-tunggu. Betul sekali. Di sini kita akan menampilkan karya-karya adik-adik sekolah Waduh, minggu nih, Kak. Pasti kece-kece banget ya kan, Betul Kak? banget nih, Kak. Tapi sebelum itu kita nyanyi satu lagu dulu nih, Kak, biar tambah semangat. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Dia lahir untuk kami. Musik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oke. Nah, Kak Tina, kita di sini akan melihat karya-karya adik sekolah minggu nih, Kak. Dari Horong Bebe dulu aja ya, Kak? Iya, betul. Oke. Kita lihat penampilan dari Horong Batita Balita dulu. Lombanya apa, Kak? Lombanya kolase kertas warna nih, Kak. Oh, jadi menyusun dari origami-origami yang dipotong-potong? Betul sekali, Wis, Kak. pasti keren-keren banget Betul ya, Kak? banget, Kak. Keren-keren banget. Oke. Udah gak sabar ya, Kak ya? Nggak sabar dong. Langsung aja ya kita tampilkan, Kak. Oke Kak,
tadi kita sudah melihat hasil-hasil karya adik-adik. Bagus-bagus banget ya Kak ya. Kakak aja ngeliatnya sampai terkesan Kak. Betul banget Kak, bagus-bagus banget pokoknya deh Kak. Nah sekarang kita mau kasih tahu nih Kak pemenang dari lomba kolase Horong Batita Balita nih Kak. Deg-degan banget Kak. Aduh aku deg-degan nih. Aduh, waktu kita milih rasanya bagus semua ya Kak. Iya kita sampai bingung loh adik-adik loh. Nah tapi yang tidak menang jangan berkecil hati ya. Betul. Oke langsung aja kita sebutkan nih Kak. Dari juara 3 dulu ya. Betul, dari juara 3 dulu. Juara 3-nya adalah Reino Sihombi. dari Wik Kalimalang. Selamat adik. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Kak, juara yang kedua. Semakin tegang ya Kak. Betul banget, tegang banget nih Kak. Oke, juara kedua dari lomba kolase, pemenangnya adalah Arsen Marbu. dari Wik MGT. Yes, selamat ya. Oke, sekarang nih Kak yang ditunggu-tunggu nih Kak. Juara satunya dong. Juara satunya nih Kak. Oke, kita langsung sebutkan saja ya Kak. Langsung aja Kak. Pemenangnya adalah Naomi Samosi. dari Wik Jatimulya B. Yeay. Selamat untuk adik-adik Horong Batita Balita ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Kak. Langsung aja kita tampilkan hasil-hasil karya adik-adik TK. Lombanya ngapain Kak? Lombanya kolase dari cangkang telur. Wah ini gak kalah kreatif banget nih Kak. Parah. Aku aja kadang suka bingung Kak, tapi adik-adik hasilnya keren-keren. Betul banget Kak, ini kreatif banget ya adik-adik sekolah minggu. Kita ajungin jempol dulu ya Kak. Jempol. Kalau kakak punya 1000 jempol, kakak ancungi 1000 jempol. Tapi kita cuma punya 4 ya Kak Oh ya. iya, kan lupa. Iya. Oke langsung kita tampilkannya saja yuk Kak. Nah Kak, kita udah melihat hasil-hasil karya adik-adik yang keren banget. Betul Kak. Nah kita mau sebutin nih Kak pemenangnya. Ada 3 juara juga nih Kak. Aku setiap ngomongin pemenang ya Kak, bawaannya kayak deg-degan banget gitu. Ikut deg-degan juga ya Kak ya. Padahal bukan kita yang menang loh Kak. Iya, aduh. Adik-adik yang menang loh. Tapi nggak usah pakai basa-basi, kita langsung sebut aja juara 3. Oke siap. Juara 3 dari kolase telur pemenangnya adalah Nayel Marbun dari Wik MGT. Yeay. Selamat. Nah sekarang untuk juara 2-nya Kak. Juara 2-nya pemenangnya adalah Jopetel Manurung dari Wik Jati B. Yeay. Selamat. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Aku jadi beneran deg-degan nih Kak. Sama aku juga, apalagi Kak. Iya, oke langsung aja kita sebutin nih Kak. Juara 1 dari kolase telur pemenangnya adalah David Manula dari Wik PTI. Yeay, selamat untuk para pemenang. Nah Kak, tadi kita udah melihat hasil-hasil dan siapa aja yang juara dari Horong BB dan Horong TK. Sekarang kita mau menampilkan hasil dari
horong kelas kecil dan kelas besar. Tapi sebelum itu Kak, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Untuk Kak. pemanasan lagi dong. Betul, biar tambah semangat. Kita nyanyi Judulnya? lagu apa Kak? Ku menang, ku menang. Pasti pada tahu dong. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sekarang kita mau lihat karya adik-adik dari horong kelas kecil, yaitu horong kelas 1 2 nih Kak. Lombanya apa Kak? Lombanya itu membaca puisi, Kak. Wih, keren banget nih Kak. Pas Kakak lihat sekilas aja, gerakannya, ekspresinya kayak wah gitu, Kak. Wih, kayak udah profesional gitu ya Kak ya. Benar. Udah gak sabar nih Kak, langsung aja kita lihat yuk Kak. Langit berdandan cantik sekali untuk menyambut Kristus. Langit berdandan cantik sekali untuk kini dibukakan bagi mereka yang pintu surga kini dibukakan bagi mereka gembira melihat kebangkitan Tuhan karena kebangkitan Yesus. Kristus, kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Nah, Kak, kita udah melihat hasil-hasil karyanya. Sekarang kita menuju masa yang deg-degan nih, Kak. Yaitu pengumuman pemenangnya. Langsung aja kita sebutkan yuk Kak. Kita sebut dari juara 3 dulu nih Kak. Oke. Pemenang juara 3 adalah Marlaba Manula. dari Wik Parserahan. Yeay! Selamat. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Juara yang kedua. Waduh, semakin deg-degan ya, Kak. Betul banget nih Kak. Langsung aja kita sebut ya Kak. Juara kedua dari lomba membaca puisi, pemenangnya adalah Batuanov Haryanja. dari Wik MGT. Yeay! Selamat. Selamat. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu lagi nih Kak. Paling dong juara satu, Makin Kak. tambah deg-degan. Langsung nih Kak, kita sebutkan aja ya Kak. Langsung aja, Juara 1 lomba membaca puisi, pemenangnya adalah Shalom Purba. dari Wik MGT. Yeay! Selamat untuk para pemenang. Oke, tadi kita sudah melihat hasil karya dan pengumuman dari kelas 1-2. Sekarang kita mau ke kelas besar, Kak. Betul, sekarang kita mau lihat karya adik-adik kelas besar, kelas 3 sampai kelas 5. Lombanya apa Kak? Manja Habibel. Wih, lomba membaca Alkitab memakai bahasa Batak ya Kak ya? Ya, pas Kakak lihat aja, waduh keren banget. Kakak aja belum tentu bisa kayak mereka loh, saking Iya. hebatnya. Titik komanya itu pas banget ya Kak ya? Pas banget, Kak. Oke, udah gak sabar nih Kak, langsung aja kita Langsung lihat aja yuk. dong. Tanganan mak didok di sini. Udang mabon sarwamuna. Bagas ni damang outsawi doananku matuhamu. Pola do anakna sasadai dilehon asa unang magoganop napos. Naposai rohata rap mangulu mahita dohot ibana. Ay taboto do. Ayat 8 sahat ayat 10 Yohanes 14 ayat 1. Saya mahamu diau. Korop do ingaran di bagas di damang outsoi waeng di debata doi. Suman usi daho manang tandi konon naho
dong idi. Rap mangolu mahita doho tibana. Aita boto Suman tusi marajumi hamu diri. undang mabosa rohamuna porsea mahamu di debata. Pun salamuna posea mahamu di debata. Jawa posea Dosai alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Dalam Tuhan ngoluan ayat sada unang mabonca rohamuna ngulu mah kita dohot ibana. Aita boto do nasjala posea mahamu di au. Ayat 2. Torok do inganan Matur dimuna jala marsi hohot. Unang tahuton Kristus bung mangolus yang namate. Oke, sekarang kita mengumumkan pemenangnya nih Aduh, Kak. setiap ngomongin pengumuman ya Kak, aduh nggak tahan pengen, kaget deh pokoknya. Tapi ini rasanya kita pengen langsung ngucapin selamat loh Kak untuk adik-adik. Tapi kita hanya bisa mengucapkannya lewat online saja nih Kak ya. Iya, tapi nggak Rasanya apa-apa. pengen langsung ya Kak, Iya. selamat gitu ya. Iya betul. Dan nih Kak, langsung aja kita sebutkan juara 3 lomba Manja Habibel. Pemenangnya adalah Helen Silalahi. dari Wik Jati A. Yeay! Selamat. Selamat untuk Helen. Nah, sekarang untuk juara 2-nya nih Kak. Kak Tina makin deg-degan atau enggak nih? Makin banget lah. Makin banget ya Kak ya. Udah gak sabar juga ya Kak ya? Nggak sabar. Oke, Langsung aja ya Kak. betul. Juara 2 dari lomba Manja Habibel, pemenangnya adalah Vincent Manik. Yeay! Dari Wik PTI, Vincent Manik dari Wik PTI ya Kak ya. Selamat Vincent. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu banget nih Kak nih ya. Kak Tina yang nyebutin atau aku nih? Kakak aja ini Aku spesial. aja, oke siap. Juara 1 dari Manja Habibel adalah Gracia Lumban Gaul dari Wik Jati A. Yeay! Wah, selamat untuk adik-adik yang menang ya. Oke, nah tadi kita sudah sebutkan nih Kak, pemenang dari lomba kelas kecil dan kelas besar. Sekarang kita mau beranjak lagi ke lomba pra-remaja. waduh, ini yang lomba yang terakhir ya Kak. Iya, lomba apa sih nih Kak? Lomba membuat video TikTok itu loh. Aku aja punya aplikasinya. Kakak hits banget ya. Iya dong. Oke, langsung aja kita lihat yuk Kak yuk video Langsung aja. dari lomba membuat video TikTok. Meninggikan namamu selalu menari, mengangkat hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Maka jiwaku pun memuji. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang kau muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan menari, memuliakanmu. Bangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu selalu menari, ku tak akan berhenti memuji. Meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini. Oke, tadi kita sudah lihat, videonya keren-keren banget ya Kak ya. Bisa ya goyang-goyang gitu ya. Aku aja agak Kaku-kaku gitu kaku. ya. Mungkin Kakak Tina sering kali di rumah ya. Aduh, aku mah makanan sehari-hari Kak. Oh, kayak sehari-hari ya. Oke lah. Nah, adik-adik pasti yang di rumah udah gak sabar banget kan pemenang dari lomba TikTok ini. Hasilnya sih ya pas aku lihat, aduh, sampai bingung, semuanya pada lentur-lentur Kak. Iya betul, semuanya dance-nya bagus. Terus juga ayat Alkitabnya bagus ya Bagus, Kak, bagus mengenai banget. tentang Paskah. Ada juga aku lihat yang dia ganti-ganti baju gitu Kak. Keren banget kan dia.
antusiasnya sangat kuat Sangat, banget ya sangat Kak ya. banget. Ya, Iya. bisa merasakan Paskah walaupun online Kak. Betul banget nih Kak. Udah nggak sabar nih Kak, langsung aja kita Sabar sebutkan dong. nih Kak ya. Langsung aja. Oke, juara 3 dari lomba membuat video TikTok, pemenangnya adalah Anefai Siahaan. dari Wik Jati B. Yeay! Selamat. Nah, sekarang kita mau sebutkan juara yang kedua nih Kak. Aduh, Keren banget nih pokoknya juara yang kedua nih Kak. bener-bener kreatif banget Kak. Betul banget nih Kak. Langsung aja kita sebutkan ya Langsung Kak aja, ya. Kak. Pemenang juara kedua dari lomba membuat video TikTok, pemenangnya adalah Cahaya Tambuna. dari Wik PTI. Yeay! Selamat. Selamat untuk adik Cahaya. Nah, sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu. Wah, ini berarti juara 1 yang udah bener-bener keren banget ya Kak ya. Lentur, ayatnya bagus. Aduh, pokoknya isi dari videonya tuh keren banget. Iya, pasti dia menyebutkan makna Paskah untuk hidupnya tuh gimana ya Kak ya. Iya dong. Aduh, kita spoiler nih. Oh iya kita spoiler. Tapi biar nggak tambah penasaran, kita langsung kasih tahu aja nih Kak pemenangnya ya. Oke. Juara 1 pemenang dari lomba membuat video TikTok adalah Cynthia Siregar. dari Wik MGT. Yeay! Selamat Cynthia. Betul. Wah, semuanya sudah kita sebutkan nih Kak. Pemenang-pemenang dari tiap-tiap lomba untuk acara Paskah ini Kak. Sebenarnya ya Kak, kalau dilihat-lihat hasil karyanya itu bagus-bagus banget. Betul sekali Iya. Kak. Nah, tadi kita sudah mengumumkan lomba Paskah, pengumuman pemenang lomba Paskah. Nah, kita juga mau ngasih tahu nih Kak untuk hadiahnya. Oke, untuk hadiahnya adik-adik yang menang tadi disebutkan juara 1, juara 2, juara 3. Nanti hadiahnya akan kakak dan abang guru sekolah minggu yang kirim ke rumah kalian. Betul sekali. Jadi tolong dipantau terus ya grup horongnya ya. Kalau kita ada pertanyaan di grup horong mohon segera dibalas. Oke. Terus juga nih Kak, kita sudah mengumumkan pemenang. Kita juga mau mengingatkan lagi untuk adik-adik di rumah tentang ibadah minggu depan nih Kak. Betul banget. Untuk yang kelas horong BB dan TK sampai kelas 1 2 itu melalui YouTube seperti biasa Kak. Betul. Jam berapa Kak? Jam 7 munculnya. Jam 7 pagi muncul di YouTube. Betul sekali. Dan untuk horong kelas besar, kelas 3 sampai pra remaja itu nanti ibadahnya dari via Zoom ya jam 9 pagi. Oke. Nah, kita udah selesai nih Kak. Ya udah di penghujung acara ya Kak. Betul. Aku sedih banget Kak. Iya, kita sedih ya kayak kita udah harus berpisah dengan adik-adik ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang Kak. Jangan Makanya bersedih. jangan lupa ibadah ya. Betul, Oke. tetap terus ikutin channel YouTube dan ibadah Zoom ya Kak setiap minggunya. Oke, betul banget Kak. Nah, Oke. Nah adik-adik kita sudah selesai acara Paskah minggu ini, hari ini kita mau mengakhiri nih Kak. Yuk kita sapa adik-adik lagi ya Kak. langsung say goodbye kita ya Kak. Betul nih adik-adik. Oke, ayo siap ya Kak Tina ya. Siap dong. Kita ucapin selamat Paskah dan selamat hari Minggu untuk adik-adik. Oke. Selamat Paskah dan selamat hari